Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita awali kajian pada pagi hari ini dengan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Shalawat ma'assalam, mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ini hadis yang sudah umum populer. Ada 7 golongan di mana 7 golongan tersebut akan mendapatkan naungan Allah, perlindungan Allah, yang pada ketika itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Ay yahmihimullah fil mawqifi minal makarih, yakni Allah menjaga 7 golongan tersebut fil mawqifi minal makarih, di tempat pemberhentian atau di padang mahsyar. Semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar dengan keadaan yang sangat panas. Maka orang yang mendapatkan perlindungan Allah, yang pertama imamun adilun, wa huwa kullu man nadhara fi syai'in fi umuril muslimin minal wulati wal hukami. Imam yang adil, pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang tidak membedakan golongan yang
tinggi dan golongannya rendah, sama-sama rakyat yang mendapatkan keadilan. Wa huwa kullu man nazara fi syai'in min umuril muslimin, yaitu imam yang adil. Setiap orang melihat perkara orang-orang Islam, minal wulati wal hukami, dari golongan penguasa dan aparat. Jadi semua manusia yang menduduki jabatan di pemerintahan, baik jabatan yang paling rendah sampai yang paling tinggi, melihat perkara orang-orang Islam melakukan keadilan, yang salah diputuskan salah, yang benar diputuskan benar, tidak pandang bulu dalam melihat perkara-perkaranya orang muslim. Maka seorang imam yang adil, yang pertama yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar. Yang kedua, wasyabun nasya fi ibadatillahi ta'ala, seorang pemuda yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay ibtada'a umrahu fiha wa mutalabbisan biha wa khussasahu li'annahu mahallu syahawat, yaitu seorang pemuda yang mengawali di dalam umurnya beribadah kepada Allah dan berbuat atau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di masa mudanya, dan dikhususkan kepada para pemuda li'annahu mahallu syahwat, karena seorang pemuda adalah tempatnya syahwat yang tinggi, keinginannya tinggi untuk berbuat sesuatu kesenangan, sesuatu yang diinginkan. Maka jika ada seorang pemuda rajin beribadah kepada Allah, tidak mengumbar kesenangan, mengumbar nafsunya, maka seorang pemuda tersebut akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena meninggalkan sahabatnya di saat muda. Kemudian yang mendapatkan naungan Allah, warajulun dzakarallah bilisanihi aw qalbihi khaliyan minan nas aw minal iltifati lima siwallah, seorang yang selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah dengan lisannya atau zikir dengan hati. Lisannya selalu berzikir kepada Allah khalian di waktu yang sepi, di malam hari, di waktu orang-orang pada tidur. Dia laksanakan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Maka orang tersebut selalu ingat di
dimanapun berada, selalu zikir kepada Allah baik hatinya maupun lisannya. Yaitu seseorang dari golongan manusia atau kesunyian dari keramaian manusia, nanti menyendiri selalu berzikir kepada Allah. Tidak supaya dipandang oleh orang-orang jikalau orang banyak berzikir tapi ketika sepi tidak mau, bukan itu. Maka dikala sepi selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap waktunya tidak lepas dari Allah, selalu melaksanakan zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga terhindar dari segala macam tipu daya syaitan yang terkutuk. Fafadat ainahu dam'an min khasyatillah, sehingga ketika dia berzikir kepada Allah maka meneteslah air matanya karena min khasyatillah, takut kepada Allah. Jadi ketika zikir benar-benar merasa dirinya adalah orang yang banyak dosa, sehingga ketika zikir dia bertobat sampai air matanya menetes karena takut kepada siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Maka orang tersebut akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat di padang mahsyar. Kemudian warajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjid idza kharaja hatta ya'uda ilaihi, seseorang yang hatinya selalu bergantung dengan masjid, idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi, ketika dia keluar dari masjid sehingga kembali lagi ke masjid, selalu bergantung kepada masjid dalam sholatnya, artinya selalu ingin beribadah, baik itu di masjid, musola, taulakan, tapi tujuannya selalu berjamaah sholat. Ini orang yang selalu bergantung kepada masjid, hatinya terpaut kepada masjid, sholatnya tidak mau kecuali dengan berjamaah. Maka orang yang selalu berjamaah di masjid atau di langgar nanti akan mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita selalu Allah memberikan kekuatan selalu berjamaah di masjid. Ay qalbuhu syadidul hubbi lahu wa limulazamatil jamaah fihi, yaitu saking cintanya kepada masjid atau saking istiqomahnya berjamaah, hatinya selalu ingin berjamaah di dalam masjid, tidak mau ketinggalan berjamaah. Kemudian warajulun tasaddaqa bi shadaqatin, ay shadaqatin tatawwu'i fa akhfaha, ay katamaha 'alin nas falam ta'lam shimaluhu ma sunat yaminu. Seseorang yang sedekah berinfak dengan suatu sedekah atau infak sunnah
sedekah atau zakat yang wajib, sedekah sunat. Fa'akhfaha ay katamaha, dia menyembunyikan sedekahnya, tidak dipamerkan atau diumumkan. Kalau yang mengumumkan orang lain tidak apa-apa, karena bukan dia yang mengumumkan. Ay katamaha 'anil nas, yakni menutupi dari manusia sehingga orang lain tidak tahu kalau dia sedekah. Orang lain tidak mengerti kalau dia bersedekah. Falam ta'lam shimaluhu ma sun'at yaminuhu, maka tidak tahu tangan kanannya atau tangan kirinya apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Artinya apa? Tangan kanan dan tangan kiri, lau kutirat shimal rajulan mustaiqidhan ma alima sadaqatul yamin lil ikhfa'i, yakni kalau tangan kiri itu diibaratkan seorang lelaki atau manusia yang melihat ma'alima sadaqatul yamin, maka tangan kanan atau tangan kiri tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanan. Yakni ketika orang bersedekah, orang lain tidak tahu. Jadi diibaratkan orang lain itu tangan kiri dan kita tangan kanan. Tapi setiap kita bersedekah, orang lain tidak tahu, selalu menyamarkan, menyembunyikan sedekahnya. Maka orang tersebut akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qila al-muradu min an yamini wa shimali minan nas. Pendapat ulama yaitu yang diharapkan atau maksud dari tangan kanan dan tangan kiri adalah minan nas, manusia. Artinya manusia di sekitar kita tidak tahu kalau kita bersedekah, berinfak, selalu menyembunyikan atau merahasiakan sedekah kita. Maka yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah akan menaungi orang tersebut karena niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian warajulani tahabba fillah, seseorang, dua orang yang saling mencintai. Ay ahabba kullu minhuma sahibahu, yaitu dua orang yang saling mencintai, yang saling bermahabbah, si A dan si B. Fillahi, karena Allah, bukan karena dia punya banyak harta sehingga dia cinta atau senang bergaul dengan dia, bukan. Tapi karena Allah, karena akhlaknya, karena ibadahnya, karena agamanya, bukan karena hartanya. Aini talabi ridallah la liwardi dunyawi, yakni orang yang mencari ridha Allah bukan karena duniawi. Wajtama ala dzalik waftaraqa alaihi, jadi ketika berkumpul
ataupun berpisah, dia tidak pernah punya hati yang dengki. Dia selalu saling mencintai karena Allah. Ay istamarra ala mahabbati ma hatta farraqa bainahumul maut. Sehingga cintanya itu sampai membawa mati. Yang memisahkan adalah kematian. Jadi kita berteman atau bersahabat kepada seseorang, jangan dilihat karena hartanya, karena pangkatnya, karena duniawi, tapi kita bersahabat, berteman kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ibadahnya, karena akhlaknya, karena budi pekertinya yang baik, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian warajulun ta'ahu imra'atun dzatu jamalin ila nafsiha fa'aba wa qala inni akhafullah. Seorang lelaki yang diajak oleh seorang perempuan atau sebaliknya yang mempunyai kecantikan atau ketampanan. Seseorang yang diajak untuk berbuat zina atau berbuat mesum, berbuat yang dilarang oleh Allah, dan dia menolak, padahal yang mengajak itu adalah orang yang punya ketampanan atau kecantikan, punya harta, punya segala-galanya, tapi dia menolak. Karena ini Allah Ta'ala, karena takut kepada Allah nanti disiksa di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sehingga pada hari kiamat nanti kita mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.